Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ediduren, channel tentang tanaman durian dan buah durian dari Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Oke, pada kesempatan pagi ini kami akan melakukan penyemprotan rutin, teman-teman ya. Penyemprotan rutin terhadap tanaman durian kami yang usia 4 bulan dari tanam. Namun penyemprotan kali ini kami tidak mengaplikasikan pupuk nitrogen atau NPK makronya, teman-teman ya, terutama nitrogen, karena dengan harapan dan berdasarkan pengalaman kami untuk semprot daun itu kita hanya beberapa kali, bahkan jarang menggunakan kayak pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Kita lebih sering menggunakan unsur mikronya, teman-teman ya. Terus alasannya apa, teman-teman? Alasannya biasanya kalau kita melakukan aplikasi penyemprotan dengan nitrogen dan saat tanaman ini muncul terus, biasanya itu menjadi kesukaannya dari kutu putih, teman-teman ya. Tapi kalau kita rutin memakai unsur mikro atau unsur sekundernya, teman-teman ya, unsur makro sekundernya kayak magnesium atau apa itu, insya Allah magnesium sulfat dan jenisnya itu biasanya kutu putih agak berkurang, teman-teman. Itu pengalaman kami, teman-teman. Mungkin di tempat lain berbeda atau teman-teman lain berbeda, teman-teman. Itu pengalaman kami. Nah, makanya kali ini kita akan melakukan penyemprotan dengan tidak menggunakan unsur nitrogen dalam penyemprotan kali ini, teman-teman. Nah, itu alasannya kenapa saat diaplikasikan pemupukan dengan metode spray pada daun itu lebih baik menggunakan unsur hara mikronya atau unsur hara sekundernya, makro sekundernya, tentunya, sehingga nitrogennya itu tidak kita pakai untuk penyemprotan. Nah, terus gimana? Terus pemenuhan nutrisi unsur hara makronya, NPK-nya, teman-teman. Nah, NPK-nya itu biasanya kita aplikasikan lewat bawah, lewat pemupukan di tanah, baik di kocor maupun di tugal atau di tabur, teman-teman. Nah, itu. Nah, itu kita lihat, teman-teman ya. Insya Allah aman, teman-teman. Agak berkurang kalau kita mengurangi penyemprotan dengan menggunakan nitrogen. Kita lihat lagi. Nah, ini, teman-teman. Insya Allah bersih, teman-teman ya.
ada pun, meskipun ada itu cuma sangat sedikit. Oh ya teman-teman, kenapa ada yang kemarin ada yang komen kenapa kok ditanami jenis kacang atau kenapa ditanam di sekitar durian teman-teman. Menurut yang kami ketahui dan pernah membaca teman-teman dari beberapa sumber, itu kacang ternyata untuk menjaga kestabilan pH tanah teman-teman. Tanah-tanah pH tanah yang drop atau yang kurang, yang asam itu insya Allah akan netral teman-teman, akan terjaga kestabilan pH tanahnya teman-teman. Oke, kita lihat lagi sebelum melakukan penyemprotan. Nah ini teman-teman, ini juga bersih teman-teman ya, tidak ada tebel pun, kalau ada itu sangat sedikit, padahal ini sudah 2 minggu lebih. Nah ini ada tapi sedikit, nanti kita langsung lakukan penyemprotan teman-teman. Kita campur insek fungi juga teman-teman. Kita lihat lagi. Nah ini teman-teman, luar biasa pertumbuhannya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, pertumbuhannya maksimal. Kita penuhi unsur makro primernya dari pemupukan dan kita penuhi unsur makro sekunder dan unsur mikronya dari penyemprotan itu teman-teman, agar pertumbuhan bisa maksimal. Terus saat kita tidak menggunakan nitrogen dalam penyemprotan, mengurangi nitrogen dalam penyemprotan, dapat meminimalisir serangan kutu putih teman-teman. Nah ini, oke langsung aja kita racik obatnya untuk penyemprotan kali ini teman-teman. Nah ini juga rajin sekali mengeluarkan turbusnya teman-teman. Daunnya sehat banget, hijau, pekat, turbusnya oke. Penyemprotan kali ini kita memakai tangki 16 liter. Tadi sudah kita isi airnya separuh teman-teman, dan kita siapkan 2 wadah. Kenapa kita persiapkan 2 timba atau 2 tempat untuk mengaduk teman-teman? Karena kita ingin timba yang satu ini untuk mencampur terlebih dahulu insek dan fungi, dan ini untuk mencampur magnesium sulfat serta perekatnya teman-teman, sehingga dalam pencampuran magnesium sulfat itu terpisah dengan insektisida atau fungisida terlebih dahulu. Nah ini lain ceritanya teman-teman, kalau dicampur langsung antara insek, fungi dan magnesium sulfat biasanya akan menimbulkan endapan dan tidak bisa larut 100% atau larut sempurna, sehingga mengurangi efektivitas dari pupuk atau insektisida yang kita gunakan teman-teman. Tuh, yuk langsung aja. Kenapa, oh ya teman-teman, kenapa kita memakai magnesium sulfat teman-teman dalam penyemprotan dan lebih suka menggunakan magnesium sulfat ini? Karena magnesium sulfat ini mengandung sulfur, dimana sulfur ini sangat tidak disukai oleh kutu-kutuan atau hama-hama yang
ada di tanaman teman-teman. Nah, dan kita sudah lakukan beberapa kali dan kita analisa, ternyata kutu putih itu tidak menyukai tanaman yang sering disemprot dengan magnesium sulfat, dan kutu putih lebih suka pada tanaman atau tanaman turbis baru yang sering disemprot dengan memasukkan unsur nitrogen dalam penyemprotannya teman-teman. Nah, itu salah satu alasan kami. Dan alasan kedua, beberapa hari, 2 hari ini di sini hujannya sangat deras teman-teman, dan kita memakai magnesium sulfat agar untuk menambah daya tahan tanaman, untuk mencegah tanaman, melindungi tanaman dari serangan penyakit dan jamur, sehingga kita menambahkan juga antrakol. Itu teman-teman. Yuk langsung aja kita racik opennya. Kita masukkan inseknya teman-teman, kita pakai paskel untuk insek. Ini terserah teman-teman ya, banyak merek, tapi kita selalu rolling, kadang desis, kadang paskel, dan insek yang lain juga. Kita memakai 10 mili, 10 sampai 12 mili teman-teman. Kita masukkan ke timba satunya. Nah, ini. Kemudian antrakolnya kita memakai 1 sendok makan teman-teman. Maaf, nggak ada yang megang HP-nya, jadi agak susah. Nah, ini kita masukkan dalam timba yang satunya. Teman-teman. Terus untuk yang timba ini teman-teman, kita pakai untuk melakukan magnesium sulfatnya. Magnesium sulfatnya kita memakai 3 sendok makan teman-teman, memakai 3 sendok makan. 1, 2, itu bebas teman-teman ya, antara 2 sampai 4 sendok makan. Nah, 3 kita aduk dulu. Harusnya sempurna teman-teman. Kemudian kita menambahkan unsur hara mikro nya dari Vitoblack teman-teman. Ini enak, langsung kemasan 2,5 gram untuk 1 tangki berisi 16 liter. Nah, kita campurkan, campur. Nah, kita aduk lagi. Nah, ini teman-teman ya, usahakan dalam pencampuran insek dan fungi itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk mendapatkan kelarutan yang sempurna, usahakan dicampur dengan wadah terpisah terlebih dahulu. Nah, ini saya akan melihat hasilnya sempurna larutnya. Nah, kemudian kita pakai atonik, kita campurkan atonik juga teman-teman. Atoniknya kita pakai 1 tutup kemasan. Nah, ini campurkan. Ini nggak apa-apa kalau langsung dicampur di sini teman-teman. Terus untuk perekatnya kita pakai 2 tutup kemasan teman-teman ya, karena ini beberapa hari ini curah hujannya sangat tinggi. Nah, 1 perekatnya, 1 lagi. Maaf, ini sambil pegang HP teman-teman ya. Nah,
ini 2. Oke, kita aduk merata. Kemudian kita aduk yang insek dan funginya tadi, teman-teman. Dalam kita masukkan campuran insek dan fungi dulu. Ini sudah kita isi dengan separuh, dengan air separuh, nantinya tadi. Oke, dan kita masukkan larutan pupuknya tadi, magnesium sulfat, unsur hara fitoblack, unsur hara mikro dari fitoblack ini, perekat, dan CPT atonik. Nah, ini kita penuhi dulu airnya, ini belum penuh, dan langsung kita semprotkan, teman-teman. Nah, kita langsung mulai penyemprotan, teman-teman. Ini saat pas untuk aplikasi magnesium sulfat juga dari pangkal tanaman, bawah daun, merata, teman-teman, dari bawah daun, seluruh bagian daun sampai ranting. Dan semprotkan merata. Dari pangkal, jangan lupa pangkal batang, teman-teman, agar terhindar dari serangan penyakit agar batang dan busuk batang dan busuk akar. Kita semprotkan. Lanjut. Berapa, teman-teman, dalam penyemprotannya, mulai dari bawah daun, ranting, pangkal batang, itu, teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan penyemprotan terhadap bahan-bahan yang lain, teman-teman. Agar lebih maksimal, kita sudahi video kali ini agar penyemprotan kami lebih maksimal. Oke, apabila dalam penyampaian video ini penjelasan kami ini kurang berkenan atau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.